nurullahi la yuhdalil asi sakautu ila waki isu al-khifti fa akhbaroni bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhdalil asi fa akhbaroni bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Iku dawuh Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i ditanya oleh santrinya sakautu ila waki isu al-khifti, ketika aku bertanya kepada Imam Syafi'i akan sulitnya menghafalkan ilmu, lalu Imam Syafi'i mengabarkan kepadaku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi, dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Fa arsadani bi antarkil ma'asi, dan memberikan irsadat Imam Syafi'i kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Maka dari itu hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa kita raih dengan ilmu. Jadi kita untuk selalu memaafkan, ya'fu anil dzambi idza kana fi haqqihi wa idza du'iya ahaqqullahi lam yakun ahad li ghadabi. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Kanjeng Nabi diperintahkan untuk memaafkan, ya'fu anil dzambi idza kana fi haqqihi wa idza du'iya ahaqqullahi lam yakun ahad li ghadabi. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Kanjeng Nabi diperintahkan untuk selalu memaafkan, menebar rahmat. Fabima rahmati minallahi lindalau walau kunta faddan qalidal qalbi lan faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kitab Al-Yunus halaman 197. Kaca saya tampilkan di layar dan penonton bisa ikut menyimak. Ketika ada bacaan saya yang tidak pas, mohon diluruskan di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa balagna anal habibah hasanat li abdillahil hadabi lama rufiyat bizawjatu muksa muktati sitati asulin wa hiya tarlau ilaihi kulla laylatin min al-barzakhi wa tadulu indahu wa tamutala bihi falama arodat azawja wa qaraban qaraat anituru'i ilaihi wa badadalika rohal alaihi faqala laha liman tanakta anituru'i faqala lama konata taroknaka. Artinya apa? Artinya bahwa telah diceritakan dan informasi ini telah sampai di kalangan para habaib zaman dulu. Jadi telah sampai satu informasi yang sudah familiar di kalangan para habaib zaman dulu, bahwa istri dari Habib Hasan bin Abdul Al-Haddad ini meninggal dunia. Tetapi semenjak meninggalnya sampai kurun waktu 6 bulan, itu istri dari Habib Hasan bin Abdul Al-Haddad ini setiap malam ini keluar dari kuburnya dan hadir di waktu mutolaahnya Habib Hasan bin Abdul Al-Haddad. Jadi ini maksudnya, istrinya Habib Hasan itu meninggal. Lah, dari sejak meninggal sampai kurun 6 bulan, ini sang istri ini setiap malam ini keluar dari dalam kuburnya dan selalu hadir di saat Habib Hasan mutolaah. Mutolaah ini ya bisa lagi membaca Al-Quran, bisa lagi membaca kitab, pokoknya lagi mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Itu istrinya selalu keluar dari dalam kubur, kemudian pulang. Hadir kan di sini tagnya hadir, berarti pulang menemani Habib Hasan yang lagi mutolaah. Ini berjalan selama 6 bulan. Kemudian, ini ketika Habib Hasan ingin menikahi dan melamar, ini kan mungkin berarti sang istri sudah meninggal, tapi masih ingin memiliki. Sehingga Habib Hasan ini ingin menikahi lagi, ingin menikahi istri yang sudah meninggal dan ingin melamar. Maka istrinya ini tidak menampakkan diri lagi, artinya tidak datang menemani. Kemudian di waktu berikutnya, di malam berikutnya, ini sang istri yang sudah meninggal ini datang lagi. Nah, pada saat sang istrinya datang lagi, ini Habib Hasan tanya, kenapa kamu kemarin tidak datang menemani saya? Dijawab oleh sang istri yang sudah meninggal, setelah engkau merasa cukup, kami meninggal kamu. Artinya, sang istri ini menemani suami, sang istri yang sudah meninggal ini menemani suaminya yang bernama Habib Hasan bin Abdul. Ini pada saat waktu-waktu yang dibutuhkan saja. Pada saat sudah tidak dibutuhkan, ya ia akan pergi. Dari cerita ini kita bisa ambil satu kesimpulan. Istri Habib Hasan bin Abdul Al-Haddad yang sudah meninggal, dan dalam jangka 6 bulan sejak meninggalnya, ini sang istri selalu keluar dari dalam kuburnya dan pulang menemani Habib Hasan bin Abdul pada saat mutolaahnya, pada saat Habib Hasan lagi tadarus kitab atau lagi membaca Al-Quran. Kemudian
Habib Hasan ini punya niatan pengen menikahi dan melamar. Karena sudah meninggal kan berarti status pernikahannya sudah putus. Sehingga Habib Hasan ini pengen menikahinya lagi dan pengen melamar. Ketika Habib Hasan punya niatan semacam itu, maka istrinya tidak datang menemani lagi. Kemudian di keesokan harinya, di malam berikutnya berarti, ini istrinya datang lagi menemani. Sehingga Habib Hasan tanya, kenapa kamu kemarin tidak datang menemani saya? Dijawab oleh sang istri, saya ini menemani kamu dalam waktu yang dibutuhkan saja. Ketika kamu sudah merasa cukup, maka saya pergi lagi. Ini bukan roh yang datang. Jadi benar-benar istri yang sudah meninggal ini keluar dari kubur, kemudian menemani Habib Hasan. Bukti bahwa ini bukan roh adalah di sini teksnya. Teksnya Falamma Aroda Abaza Ujawa Khotoba. Jadi Habib Hasan ini punya niatan pengen menikahnya dan pengen melamar istri yang sudah meninggal. Dan ini berarti bukan roh. Ini berarti benar-benar yang keluar dari dalam kubur itu adalah jasad sang istrinya pulang menemani Habib Hasan bin Abdul Wahab pada saat mutolakah. Sehingga karena seringnya ditemani istri yang sudah meninggal, Habib Hasan ini pengen menikahi lagi karena sudah meninggal dan status pernikahan sudah putus, sehingga pengen menyambung pernikahan lagi, pengen melamar lagi. Tetapi istrinya enggan, sehingga di keesokan harinya itu tidak datang. Kemudian pada malam berikutnya ini datang lagi, ditanya oleh Habib Hasan, kenapa kamu kemarin tidak datang? Dijawab, saya akan datangnya di saat kamu butuh saja. Kalau kamu sudah tidak butuh ya saya pergi, itu alasannya. Ini berarti bukti bahwa yang keluar dari dalam kubur ya, saya akan datangnya di saat kamu butuh saja. Kalau kamu sudah tidak butuh ya saya pergi, itu alasannya. Ini berarti bukti bahwa yang keluar dari dalam kubur yang nongol, yang datang ke Habib di saat kamu butuh saja. Kalau ini datang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Kali ini saya akan menampilkan sebuah rekaman dari seorang kakek mukimat dan seorang yang masih bau kencur, yang sok-sokan membahas, dalam tanda kutip membahas, mengkaji ilmu yang sebetulnya orang ini belum ada kematangan, belum ada kemapanan di dalam ilmu yang ia sampaikan, sehingga hal itu akan menjadikan dirinya masuk ke dalam kecerobohan, kengawuran, dan keserampangan. Baik, jadi judul video ini saya kasih judul keserampangan antara kakek mukimat dan cucu mukimat. Keserampangan antara seorang tokoh, karena orang ini yang sepuh ini merupakan DPD PWILS Tulungagung. Keserampangan antara beliau dengan krucu mukimat. Baik, langsung pada poinnya, biar video ini tidak berkepanjangan dan tidak bertele-tele seperti akun-akun mukimat-mukimat yang ngalor ngidul ke sana kemari. Nah, Anda lihat ini ya, songkok miring ini. Itu menandakan akal dan otaknya para mukimat miring begitu ya. Nah, biar tidak menjadi mukimat, nah, perbaiki dulu biar lurus. Baik, jadi kita simak ini duet keserampangan antara kakek dan cucu mukimat. Kita mulai dulu dari kakeknya. Nanti video ini akan saya tampilkan di awal video biar lebih jelas dan lebih enak untuk bisa menyimak begitu ya. Baik, kita mulai dari kakeknya ini. Baik. Selalu memaafkan. Ya afuwan jambi dakana fi haqqihi wa ila dunia haqqullahi lam yakun ahad li qadami. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi diperintahkan untuk maafkan. Ya afuwan jambi dakana fi haqqihi wa ila dunia haqqullahi lam yakun ahad li qadami. Maka Jadi pertama, si kakek yang ngaku Gus ini, yang merupakan DPD PWILS Tulungagung,
Nanti akan saya tampilkan videonya di awal. Pertama, dia sok-sokan menukil sebuah perkataan Arab, tapi ketika membacanya, waduh, kayak orang ini, orang ngigau, gak jelas, ya amburadul. Jadi orang ini mau menukil sebuah perkataan Arab, tapi ketika menyampaikannya itu amburadul, itu intinya. Jadi dia mengatakan apa? Dia itu ingin menukil perkataan ini. Ada sebuah perkataan teks Arab begitu ya, entah ini sebuah hadis, belum saya cek itu. Ada sebuah kata-kata bahasa Arab yang berbunyi seperti ini: ya'fu 'anil dzam wa idza duyya haqqullahi lam yakum ahadun li ghadabi. Jadi Nabi itu ini menyebutkan sifat atau ciri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bagaimana? Ya'fu 'anil dzam idza kana fi haqqihi wa sababihi. Jadi Nabi itu memaafkan kalau kesalahan itu berupa yang berkaitan dengan hak beliau. Kalau kesalahan itu adalah mengenai hak pribadi beliau, Nabi maafkan. Tapi wa idza duyya haqqullahi ta'ala lam yakum ahadun li ghadabi. Tapi manakala ini berkaitan dengan haknya Allah, ketika haknya Allah ditelantarkan, duyya haqqullahi, ketika haknya Allah ditelantarkan, diabaikan, artinya ketika sebuah kesalahan itu kaitannya dengan haknya Allah, perintah Allah, larangannya Allah, maka lam yakum ahadun li ghadabi. Nabi marah dan tidak seorang pun yang mampu menahan amarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi Nabi itu begini. Makna dari sebuah kata ini, entah ini sebuah hadis ya atau apalah, belum saya cek ini. Makna dari perkataan ini mengatakan bahwa Nabi memaafkan sebuah kesalahan kalau itu mengenai hak beliau. Tapi kalau sudah mengenai hak Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan haknya Allah, misalkan perintahnya Allah tidak dikerjakan, larangannya Allah justru dikerjakan, maka Nabi marah begitu. Baik, jadi kesalahannya ini, kesalahan seorang ini yang mengaku Gus tapi bacaan bahasa Arabnya seperti ini, kacau, amburadul, serampangan, sok-sokan begitu ya. Ya kalau kata jemaahnya yang nggak paham, masya Allah. Tapi ingat ya, yang menonton video Anda itu tidak bodoh semuanya begitu. Maka berhati-hatilah. Lagian semua ucapan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai Anda yang bersangkutan ini. Semoga video ini sampai ya. Jadi attack-nya itu seperti itu. Ya'fu 'anil dzam idza kana fi haqqihi wa idza duyya haqqullah lam yakum ahadun li ghadabi. Tapi orang ini membacanya apa? Orang ini membacanya, coba saya ulang lagi ya. Manusia yang lain, kita untuk selalu memaafkan. Ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa idza du'iya haqqullahi Wa idza du'iya haqqullahi. Wa idza du'iya, bukan wa idza du'iya haqqullah, bukan haqqullah. So-soan menukil kata-kata Arab, tapi ketika menyampaikan amburadul, ngalor ngidul, serampangan, kacau, semrawut. Inilah ya para tokoh-tokoh mukimat. Ini dari kakeknya. Baik, kita lanjut dulu. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi diperintahkan untuk memaafkan. Ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa idza du'iya haqqullahi. Wa idza du'iya haqqullah. Yang benar itu wa idza du'iya haqqullah. Pak.
Maka kalau nggak tahu tanya dulu, jangan sok-sokan. Hati-hati, lesan nih. Anda kan tahu sendiri, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Berbahaya itu, kasihan. Lesan ini ringan tapi berat hisabnya. Maka sabda Nabi, kul khairan aw liyasmut, begitu. Jadi kalau nggak tahu diem, jangan sok-sok berat hisabnya ini. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kanjeng Nabi diperintahkan untuk selalu memaafkan, menebar rahmat. Fabima rahmati min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amr. Baik, jadi kalau secara makna benar. Jadi yang saya koreksi ini secara pelafatan pertama ya. Secara pelafatan orang ini sosokan ngomong dengan teks bahasa Arab. Cuman ketika berbicara itu kata-katanya amburadul, serampangan begitu ya. Kemudian yang kedua apa? Baik, kita simak. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha ghafurun rahim wastaghfir lahum wasawwirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal. Dia membaca wa idza azamta. Yang benar itu ini Quran loh ya. Jangan dirubah, jangan sekali-kali merubah satu huruf saja dari Al-Quran itu. Ini fatal, sangat-sangat fatal. Hati-hati loh. Bukan hanya dosa besar itu. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, merubah satu huruf dari Al-Quran. Sangat fatal kesalahannya. Bukan wa idza azamta fa idza. Jadi fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta, bukan wa idza azamta. Coba nih. Afuanhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amri wa idza azamta wa idza azamta. Hati-hati. Inilah ya. Jadi jangan tertipu dengan kelompok-kelompok mukimat itu. Walaupun potongannya sok-sokan berpotongan seorang ulama kayak fasih, pandai membaca kitab, tapi untuk mengkibuli mengeprank para mukimat yang dalam tanda kutip mereka nggak ada basic tentang agama sehingga mudah tertipu. Ya sama dengan Imaduddin itu yang dalam hal ini, dalam masalah kasus yang sedang viral, yaitu tentang di mana ada sebuah lembaga pertelevisian nasional Trans 7 menghina seorang pengasuh pondok pesantren yang memang asal bibit dari sebuah framing yang tidak berdasar itu disebabkan oleh sebuah pernyataan Imaduddin ya, yang kemudian ketika perkataan itu kemudian diaplikasikan dalam bentuk nyata begitu ya, diamalkan oleh masyarakat termasuk oleh pertelevisian ini, ketika diamalkan, diaplikasikan ya, masyarakat ada yang kemudian mengatakan bahwa di situ ada perbudakan. Nah, justru Imaduddin bukan approve, memihak kepada Trans 7, tapi malah mengecam, kemudian menuntut. Apa ini? Mau cari muka? Begitu ya. Ini kelompok-kelompok ya, tokoh-tokoh mukimat. Baik, ini video dari kakek mukimat ini ya. Kemudian berikutnya ini ada di dalam tafsir Labib Marrah Labib, ketika aku bertanya kepada Imam Syafi'i, Allahi la yuhdalil asi fa'akhbaruni bi'anal il sakautu ila wakili su'al khifti fa'akhbaruni bi'anal ilma nur wa nurullahi la yuhdalil asi fa'akhbaruni bi'anal ilma nurun
wa nurullahi la yuhdalil asi, ikut dawuh Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i ditanya oleh santrinya sakautu ila waqi isu al-khifti, ketika aku bertanya kepada Imam Syafi'i akan sulitnya menghafalkan ilmu, lalu Imam ini ya teks yang dibaca yaitu syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi atau li'asi. Ini benar, teksnya itu benar. Cuman ini yang keliru. Kacau. Pokoknya kacau lah. Makanya di samping Anda harus berhati-hati dengan orang-orang mukimat ini. Ya, kalau mau gila ya nggak apa-apa gitu. Ini kan demi mengingatkan kita itu saudara Islam semuanya harus saling mengingatkan begitu, saling untuk menasehati. Kita ini seperti bangunan antara satu dengan yang lain, yang satu dengan tiang yang lain harus saling mengokohkan begitu ya, harus saling menuntun ke arah kebenaran. Jadi ini dalam rangka tawassaw bil haq. Kalau mau. Jadi gini, secara pemahaman ini kacau. Syakautu ila waqi, itu perkataan Imam Syafi'i. Yang bertanya Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Syafi'i, yaitu namanya guru Imam Syafi'i itu Imam Waqi Ibnul Jarrah. Namanya Pak. Tentang hal ini saja sudah kacau, nggak paham. So-soan bicara nasab. Ya pantas ya, yang nggak suka dengan orang-orang yang mulia itu ya ini orang-orang serampangan. Jadi sekali lagi perkataan syakautu ila waqi'in su'af hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi, itu adalah perkataan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Saya itu mengadu kepada guruku. Siapa gurunya? Waqi' Ibnul Jarrah. Syakautu ila waqi'in su'af hifdhi, tentang buruknya hafalan. Jadi yang mengadukan, yang bertanya kepada gurunya itu bukan muridnya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'inya sendiri bertanya kepada guru beliau. Sekali lagi, yang bertanya bukan muridnya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i, tapi yang bertanya mengadukan adalah Imam Syafi'i sendiri kepada gurunya Imam Syafi'i yang bernama Imam Waqi Ibnul Jarrah tentang buruknya hafalan. Gitu. Kau jangan ngaco, intinya inilah. Sudah cukup ya. Kemudian ini dari cucu dari Krucu Mukimat nih, yang sosokan juga ini orang sosokan nyalahin para habaib, bacanya salah. Tapi orang ini banyak nih, saya buktikan nih, sosokan orang ini nih. Dikira orang bodoh semuanya. Jadi orang ini semakin ngotot ya semakin tampak kengawuran, keserampangan, kecerobohan. Baik, kita simak video dari Krucu Mukimat atau cucu ini. Tadi kakek, sekarang cucunya. Yang sama-sama semrawut, serampangan, ngawur, amburadul. Sehingga saya ubah dengan teks yang jelas sehingga penonton bisa ikut menyimak pada saat saya membaca. Rokok dulu. Biar pikirannya fresh gitu ya. Soalnya kacau pikiran Kita kita. bagi Yunus halaman 197. Teksnya saya tampilkan di layar dan penonton bisa ikut menyimak. Ketika ada bacaan saya yang tidak pas, mohon diluruskan di kolom komentar. Baik, jadi dia itu mengatakan begini, kalau ada bacaan dirinya yang salah, tolong dibenarkan di kolom komentar. Ya, harus jujur Anda, ini harus jujur. Jangan diblokir, buka, kasih ruang. Soalnya apa? Saya komentar di kolom komentarnya itu terhapus semuanya. Minta untuk diluruskan, giliran diluruskan dihapus. Apa ini? Allah, para mukimat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa balaghna anal habib hasanat li Abdillah bin Haddadi lama rufi'at zawjatu
Baik, kita simak ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa balaghna anal habib Hasan bin Abdullah al-Haddadi lama rufiat zawjatu Musa muddati sitati ashhurin. Membaca muksah muddati sittati ashhurin. Bukan muksa, bos. So-soan nyalahin orang lain. Jadi wabalagana anna al-habiba Hasan bin Abdullah al-Haddad lamma tuwfiyat zawjatuhu makasah. Bukan muksah. Mau jadi apa muksah? Makasa, yang benar itu makasa menjadi jawab isim syarat lamma itu. Lamma itu ada tuh syarat. Jadi ada lamma. Masa nggak tahu lamma? Lamma tuwfiyat fi'il syaratnya. Ada fi'il syarat, ya harus ada jawab syarat. Jawab syaratnya mana? Makasa itu. Kalau dibaca muksah, mau jadi apa? Jangan ngeles loh ya. Baik. Jadi yang benar itu lamma tuwfiyat zaujatuhu makasah. Begini mananya itu. Habib Hasan bin Abdullah al-Haddad manakala tuwfiyat zaujatuhu, istrinya beliau wafat, makasah, beliau itu berdiam diri. Diam gitu ya. Ya diam, maksudnya berdiam diri itu sendirian begitu. Artinya dalam hal ini tidak menikah lagi, kan gak ada iddahnya kalau laki-laki itu. Gak harus menunggu sampai beberapa waktu tertentu gitu. Mau seminggu kemudian bebas, diperbolehkan. Lah, beliau ditinggal wafat oleh istrinya, beliau makasah, berdiam diri, tidak kawin lagi, begitu maksudnya. Selama muddat sittati ashhur, selama 6 bulan. Jadi bukan dibaca muksa. Kalau dibaca muksa, jawabnya lama mana? So-soan. Baik, kita lanjut. Wa hiya taqrabu ilaihi kulla lailatin min al-barzakhi wa taqulu indahu wa ta'awtara bihi falamma aradat azawja wa qadaban fara'at an turu'i ilaihi wa ba'dalika rahal alaihi faqala laha liman ta'ata an turu'i Kacau. Lima imtana ta. Itu bukan domir mudzakkar, bukan lima imtana ta. Kalau lima imtana ta itu domir mudzakkar, mukhatabnya itu laki-laki. Sedangkan mukhatabnya di sini itu bukan laki-laki, mukhatabah muannasah. Mukhatabah bukan mudzakkar. Muannas ya, bukan mukhatab tapi mukhatabah. Bukan mudzakkar tapi muannas. Jadi bacanya bagaimana? Lima imtanati. Kenapa kamu wahai istriku yang istri beliau yang sudah wafat itu ya? Kenapa engkau imtanati min anitulu, tidak datang lagi begitu? Bukan limam tanata. Kacau orang ini. Jadi yang benar itu lima imtanati anitulu. Baik. Nanti videonya ini akan saya tampilkan di awal video agar supaya lebih jelas ya, dan agar tidak berkepanjangan nanti. Nanti saya akan ambil poinnya saja ya. Ini sudah durasi 22 menit ini. Baik. Jadi orang ini salah dalam baca makasa dibaca muksa, kemudian lafaz imtana'ti mestinya dibaca imtana'ti, dibaca imtana'ta. Baik. Jadi mukhatabnya itu muannas, mukhatabah dia, bukan mudzakkar. Jadi beliau bertanya kepada istrinya yang sudah wafat itu, "Wahai istriku yang sudah wafat, kenapa kamu enggak muncul lagi, enggak menemani saya?" Begitu. Maka dijawab oleh istrinya, faqalat lamma qana'ta taraknak. Manakala kamu sudah merasa puas
artinya kamu tidak membutuhkan siapapun, ya kami tinggalkan karena kamu kawin lagi, begitu. Baik, kita simak ini pernyataan yang lebih ngawur. Masya Allah. Lama konata kalau penangka. Artinya apa? Artinya bahwa telah diceritakan dan informasi ini telah sampai di kalangan para habaib zaman dulu. Masih minum kopi. Jadi ini yang ketiga ini kesalahan yang sangat fatal apa? Kata dia, si Habib itu mau menikahi istrinya yang sudah wafat itu. Padahal tidak seperti itu. Ini saking otak mesumnya dia. Saking otak mesumnya menikahi seorang yang sudah wafat. Kalau Anda punya pikiran mesum ingin menikahi orang yang sudah wafat, jangan tuduh orang lain. Jangan fitnah orang lain. Baik. Jadi orang ini menyatakan bahwa si Habib Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini katanya mau menikahi istrinya itu yang sudah wafat. Ini fitnah. Ini kacau ini. Tidak seperti itu pemahamannya. Itu hanya berangkat dari otak mesum. Otak yang sudah kacau dicampur mesum gitu ya. Astagfirullahaladzim. Baik, coba minum kopinya. Minum 2 kali. Jadi telah sampai satu informasi yang sudah familiar di kalangan para habaib zaman dulu bahwa istri dari Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini meninggal dunia. Tetapi semenjak meninggalnya sampai kurun waktu 6 bulan itu istri dari Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini setiap malam ini keluar dari kuburnya dan hadir di waktu tolaknya Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Jadi ini maksudnya, istrinya Habib Hasan itu meninggal. Lah, dari sejak meninggal sampai kurun 6 bulan, ini sang istri ini setiap malam ini keluar dari dalam kuburnya Habib Hasan. Baik, agar videonya nggak berkepanjangan, langsung saya tanggapi poinnya. Nanti akan saya tampilkan di video awal ini. Jadi intinya orang ini menuduh, memfitnah bahwa Habib Hasan bin Abdullah itu ingin menikahi istri beliau, menikahi lagi istri beliau yang sudah wafat. Ini pemahaman yang ngaco ini. Yang benar bagaimana? Baca yang benar makanya ya, biar nggak ngaco, biar nggak punya pikiran resem itu ya. Sudah resem ngaco. Kenapa ya? Memahaminya amburadul. Jadi gini mas, ya langsung aja biar nggak kepanjangan nih videonya. Nanti akan saya tampilkan di awal video juga ini. Baik, jadi yang benar itu begini. Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad ketika beliau ditinggal wafat oleh istrinya, beliau berdiam diri, tidak menikah lagi selama 6 bulan. Nah, pada saat masa 6 bulan itu setiap malam itu istrinya datang. Di sini tidak disebutkan bahwa yang datang itu roh atau jelas rohnya ya, bukan jasadnya. Kalau jasadnya itu kuntilanak. Rohnya tidak seperti yang dikatakan oleh Anda itu yang datang. Ini ya, ini juga kekacauan. Yang datang itu jasadnya. Buktinya apa nanti? Ini dipahami dari ibarat ini katanya. Falamma arada tazawwuj wa khatabah. Jadi manakala si Habib itu kepengen kawin dan melamar, itu bukan melamar istrinya yang sudah meninggal. mau kawin dengan orang yang sudah meninggal. Kacau, bukan. Jadi ibarat ini menjelaskan begini. Manakala baik ya. Manakala si Habib itu mau menikah lagi, kemudian melamar wanita yang ingin dinikahi. Jadi manakala Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini ingin menikah lagi dengan wanita lain, bukan menikahi istrinya yang sudah wafat itu, dan beliau melamarnya, maka istrinya inqata'at anit tulu ilaih, tidak datang lagi itu. Tidak seperti biasanya, enggak datang. Wa ba'da dzalika dhaharat alaihi.
Maka setelah selang beberapa lama, kemudian tiba-tiba datang lagi istrinya itu. Nah, ketika datang, baru bertanya, apa? Kata beliau, lima mtana'ati anit tulu. Wahai istriku yang sudah wafat, dulu kamu biasa datang setiap malam sampai 6 bulan. Ketika saya menikah lagi, kawin lagi, kamu gak datang. Kenapa? Dijawab, faqalat lamma qana'ta taraknak. Ketika kamu sudah merasa puas, nggak butuh untuk didampingi lagi, nggak merasa kesepian, ya saya tinggalkan. Kamu kan sudah kawin lagi. Begitu pemahamannya, bos. Wah, so-soan nyalahin orang. Perbaiki kualitas diri Anda sendiri itu. So-soan nyalahin Habib ini lah, kiai ini. Kayak paling benar sendiri. Begitu pemahamannya. Baik, bukan seperti yang dituduhkan Habibnya mau kawin lagi dengan istrinya yang sudah meninggal itu, dan yang hadir adalah bukan ruhnya saja tapi jasadnya. Mangkutilana. Falamma arada wa khataba in qata'a al-tulu wa ba'da dhalika dhakharat alaihi faqala laha lima imtana'ati al-tul. Ya, bacanya saja salah ya, apalagi memahaminya. Inilah kekonyolan kerucuk mukimat ini. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.